صل على محمد يا رب صل عليه وآله. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil a'zam Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ahli baitihi thayyibin tahirin. Aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita dan kita selalu berusaha menjadi hamba yang terbaik. Pada kesempatan yang lalu kita telah menyebutkan mukjizah sebagai bukti kenabian seseorang. Pada kesempatan yang baik ini insyaallah kita akan menjelaskan pembuktian yang lain terkait dengan kenabian. Karena setelah kita memahami, meyakini bahwa nabi itu harus ada, maka langkah selanjutnya adalah kita harus memahami bagaimana kita mengerti seseorang itu nabi atau bukan. Salah satu argumen yang bisa kita gunakan untuk menentukan nabi atau bukan adalah mukjizah, dan kita sudah melewati pembahasan ini. Cara yang kedua adalah dengan penyaksian dan penjelasan nabi sebelumnya. Taruhlah kita memiliki banyak nabi, 25 nabi dan berbagai nabi yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dalam aturan Allah Subhanahu wa taala, setiap nabi yang turun diwajibkan untuk memberikan penjelasan kepada umatnya tentang nabi yang akan datang, untuk mengkabarkan bahwa kelak setelahku ada nabi. Argumentasi ini bisa kita terima setelah kita meyakini tentang kenabian seseorang. Taruhlah Nabi Ibrahim. Kalau kita sudah meyakini bahwa Nabi Ibrahim adalah nabi, kita bisa menjadikan ucapannya sebagai bukti, dalil. Nabi Isa contohnya. Nabi Isa mengatakan bahwa nabi akhir zaman itu Ahmad. Nabi akhir zaman akan datang setelahku. Ini bisa menjadi argumen bagi kita bahwa Nabi Muhammad yang mengklaim dirinya sebagai nabi adalah nabi beneran, bukan dusta. Makanya orang-orang Masehi, orang-orang Yahudi itu mereka memahami benar bahwa Muhammad itu nabi. Kenapa? Karena di kitab-kitab mereka tercantum kabar yang pasti tentang kedatangan nabi baru, nabi terakhir. Alasan kenapa mereka tidak menerima kenabian Muhammad adalah karena Muhammad itu bukan dari kelompok mereka, terkhusus Yahudi. Jadi bukan karena Yahudi tidak mengenal sosok Muhammad, bukan. Karena kalau kita melihat dalam ajaran kita bahwa Yahudi itu mengenal Nabi Muhammad secara terperinci. Jadi mustahil mereka tidak mengenal sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu para pemirsa, kita bisa memanfaatkan kabar dari nabi terdahulu terkait dengan nabi yang akan datang. Kemudian cara yang ketiga adalah dengan kita melihat tanda-tanda kenabian. Tanda-tanda kenabian maksudnya adalah sifat nabi, kemudian apa sih pendukung yang akan menguatkan klaim kenabian seseorang. Ini di luar mukjizah, karena mukjizah sudah kita bahas. Kita ingin membahas tentang alamat-alamat lain yang mengarah kepada pembuktian bahwa si fulan itu nabi.
Salah satu alamat dan pendukung yang menyebutkan bahwa si fulan itu nabi adalah kejujuran, sifat yang mulia. Kalau kita melihat sosok Nabi Muhammad SAW, maka kita akan memahami bahwa beliau adalah sosok yang amin, yang shadiq, yang jujur. Orang seperti ini tidak akan mungkin berusaha untuk meraih kedudukan dunia, kehormatan di tengah-tengah masyarakat, harta, dengan apa? Dengan mengklaim sebagai nabi. Karena kalau kita melihat sejarah, orang-orang Quraisy itu untuk menghentikan dakwah Nabi, mereka sudah mempersiapkan kedudukan yang mulia, termulia bahkan. Mereka sudah menyiapkan harta yang banyak, sampai kalau perlu Muhammad ini adalah orang terkaya. Tapi dengan syarat, Muhammad ini harus menghentikan dakwahnya. Tapi apa jawaban Rasul? Rasul mengatakan, kalau seandainya mereka memberikan matahari dan bulan untuk diriku, maka mustahil aku tinggalkan dakwah ini, agama ini, sampai umat manusia bisa mengetahui agama Allah yang suci. Para pemirsa bisa melihat bagaimana sifat mulia yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Jadi dakwah beliau tidak diperuntukkan untuk mendapatkan kedudukan di tengah-tengah masyarakat, mendapatkan harta, bukan. Karena kalau seperti itu beliau bisa mendapatkan tanpa mengklaim sebagai nabi. Karena tanpa cara ini pun beliau bisa mendapatkan kedudukan yang mulia, harta yang banyak. Kemudian kita bisa melihat dalam sejarah Rasul, yang namanya nabi itu pasti memiliki lawan. Nabi itu pasti memiliki tantangan. Para pemirsa dan pendengar bisa melihat dalam sejarah bagaimana kehidupan Nabi ketika di Mekah. Jadi ada dakwah secara tersembunyi dan ada dakwah secara terang-terangan. Nabi itu sudah mau dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy berembuk bagaimana kita membunuh Muhammad ini. Muhammad yang menyebarkan agama baru yang mengancam kepentingan kita. Orang-orang Quraisy mengumpulkan orang-orang muda, orang-orang yang kuat untuk membunuh Muhammad. Mereka mengatakan kalau seandainya kita mengumpulkan berbagai anak-anak muda dari setiap kabilah, maka Bani Hashim tidak mampu untuk melawan kita. Kenapa? Karena kita sudah bersatu. Para pemuda-pemuda ini sudah siap untuk membunuh Nabi SAW. Dan di saat itu pun Nabi diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa ada makar, ada rencana busuk yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy, yaitu membunuh beliau. Nabi diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebagai ganti daripada Nabi adalah Ali bin Abi Thalib. Para pemirsa bisa melihat bahwa konsekuensi daripada pengakuan akan kenabian adalah bala, musibah. Nah, kalau seandainya orang itu ingin enak, ingin kedudukan dunia, maka buat apa capek-capek melawan orang-orang yang kuat, para penguasa, dengan mengaku sebagai nabi. Padahal dia bisa melakukan dengan cara lain untuk bisa mendapatkan kedudukan dan harta duniawi. Jadi ketika kita melihat seseorang bersabar, konsisten, komitmen, dan ia
memiliki pola pikir yang benar, maka ini merupakan salah satu ciri bahwa dia adalah Nabi. Baiklah pemirsa, inilah cara-cara bagaimana kita mengenal kenabian seseorang, dan insyaallah kita akan melanjutkan bahasan kita tentang kenabian di kesempatan yang lain. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.